Lantai ketiga, mineral sintetis, seperti intan, dikembangkan di sini, tetapi hanya untuk keperluan industri. Lantai keempat, lokasi dari ruang kendali, Shire Ishitsu, dari mana SSG dapat memantau EGAT dan mengoperasikan Frontier Dome. Bangunan B, lantai kedua, penelitian dan pengembangan senjata. Bangunan C, lantai ketiga, tujuan tidak diketahui. Pythagoras diserang oleh Snake di sini. Pang Records. Artikel utama, Pang Records. Pang Records adalah ruang besar yang terus berkembang yang terletak di bagian atas labo fase. Tempat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan otak Vegapunk, yang secara fisik dia keluarkan dari kepalanya sendiri karena pertumbuhannya yang terus-menerus. Berkat antena khusus yang ditanamkan di kepalanya, Vegapunk dapat menghubungkan dirinya dari jarak jauh dengan Pang Records melalui gelombang otak, memungkinkannya mengakses kecerdasannya sendiri dan pengetahuan yang tersimpan. Satelit Vegapunk juga secara mental disinkronkan dengan Pang Records, memberinya makan dengan penemuan dan pengalaman baru setiap hari. Teknologi pulau. Sebagai hasil dari penelitian Dr. Vegapunk yang tak kenal lelah, konfigurasi EGAT sebagai sebuah pulau telah banyak dimodifikasi dari keadaan aslinya. Pulau ini sekarang menjadi negeri ajaib berteknologi tinggi tempat Vegapunk menguji dan memamerkan banyak penemuannya. Menurut Lilith, sebagian besar teknologi ini didorong oleh pembakaran berbagai bahan. Terlepas dari pencapaian Vegapunk dan banyak frustrasinya, bagaimanapun, kurangnya dana moneter dan tenaga kerja yang berkualitas untuk mengulang karyanya di luar lokasi berarti banyak teknologi revolusioner yang digunakan di pulau itu tidak dapat diproduksi secara massal, sebagai hasilnya membatasi keberadaan mereka hanya untuk EGAT. Faktanya, karena memiliki sedikit waktu dan bantuan yang tersedia, Vegapunk melangkah lebih jauh dengan membagi dirinya sendiri menjadi 6 badan satelit untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan multiproyeknya. Beberapa dari satelit tersebut juga tampaknya bertanggung jawab untuk menguji teknologi baru di sekitar EGAT. Biasanya, kapal yang berlayar ke EGAT tidak pernah mencapai pulau, karena beberapa ciptaan Vegapunk sendiri, senjata binatang buas laut, yang dimodifikasi dan dimekanisasi Sea Beast dari laut sekitarnya, berkeliaran di perairan sekitar EGAT dan menenggelamkan setiap kapal yang mendekati pulau. Ini tidak hanya memberikan metode perlindungan diri yang kuat untuk EGAT, tetapi juga memungkinkan Vegapunk untuk menjarah kapal musuh dari barang berharga mereka untuk mengumpulkan dana untuk proyek ilmiah lebih lanjut. Aceh Pulau, Shima Eakon, adalah sistem manipulasi cuaca yang mengontrol dan mengatur iklim EGAT hingga ke suhu tanah. Karena teknologi inilah EGAT, meskipun awalnya merupakan pulau musim dingin dengan lautan beku yang keras, saat ini menunjukkan iklim tropis yang nyaman. Sistem ini juga memungkinkan bagian lain dari teknologi untuk berfungsi dengan baik dengan menyediakan mereka dengan kondisi atmosfer yang diperlukan untuk melakukannya, seperti propulsi jet Vega 4C, 01 dan unit antigravitasi, dan awan pulau yang mendukung labo fase. Khususnya, Pulau Karakuri menampilkan proyek pemanas pulau serupa yang belum selesai oleh Vegapunk selama masa mudanya, menyiratkan bahwa ilmuwan tersebut akhirnya berhasil menyelesaikan konsep tersebut di EGAT. Hologram. Hologramu, adalah proyeksi cahaya 3 dimensi yang mensimulasikan objek nyata atau imajiner. Ini adalah teknologi yang umum dalam karya fiksi ilmiah. EGAT menampilkan berbagai hologram yang menggambarkan hal-hal seperti manusia, makanan, alien, dan robot raksasa. Biasanya, tidak mungkin bagi orang untuk berinteraksi dengan hologram, tetapi berkat kecerdikan Vegapunk, dia mampu mengembangkan satu set khusus hologram. Sarung tangan tekanan ringan, Katsugurbu, yang memungkinkan dia untuk secara fisik menyentuh konstruksi cahaya seolah-olah itu nyata. Mesin memasak otomatis. Mesin memasak otomatis, Mujin Cheriki, adalah, seperti namanya, sebuah perangkat yang secara otomatis menyiapkan berbagai makanan, hingga 500 menurut Atlas, selama bahan utama tersedia. Mesin berinteraksi melalui tombol ilustratif yang, ketika ditekan, menyediakan makanan yang sesuai di tempat dalam waktu kurang dari 1 menit. Sampah yang dihasilkan kemudian dikonsumsi oleh reciklewan terdekat, tampaknya untuk tujuan daur ulang. Penggunaan mesin masak tersebut tidak gratis, namun mengharuskan konsumen untuk membayar makanan apapun yang mereka pesan. Kegagalan untuk menawarkan pembayaran akan dianggap sebagai pencurian dan menyebabkan pacifista dikerahkan setelah pelanggar. Polisi pacifista. Unit standar pacifista dalam pakaian lapis baja digunakan di EGAT sebagai pasukan polisi utamanya.
Jika seseorang melanggar salah satu undang-undang negara, sebuah unit akan dikirim ke jalan-jalan untuk menemukan dan menyerang pelanggar. Terlepas dari peran mereka sebagai penegak ketertiban lokal, pacifista masih dapat menyebabkan kerusakan tambahan yang besar karena penggunaan senjata laser mereka. Selama keadaan darurat, unit pacifista yang lebih canggih, yang dikenal sebagai Mark III, juga dapat dikerahkan. Mereka bertindak sebagai pasukan polisi elit dan memiliki akses ke teknologi tempur yang unik, seperti perisai gelembung berbasis resin. Roket vakum. Roket vakum adalah sistem transportasi khusus yang terdiri dari kapsul bergerak yang mampu bergerak dengan kecepatan ekstrim melalui tabung kaca. Ini digunakan sebagai bentuk penggerak antara Fabiriophase dan Labophase, membutuhkan waktu sekitar 32 detik untuk menyelesaikan perjalanan sepenuhnya antara dua lokasi. Perjalanan dapat dibatalkan selama situasi darurat untuk mencegah penyusup mengakses tingkat atas. Sejarah Ark Aegean. Sebuah kapal angkatan laut berlayar ke Aegean setelah Kobe diculik oleh bajak laut Black Beard. Beberapa waktu kemudian, bajak laut topi Jeremy tiba di sekitar pulau, menemukan Jewelry Bonnie tenggelam saat mencoba melarikan diri dari Mecha Shark. Jinbe berhasil menyelamatkannya tetapi akhirnya terdampar di pulau itu sendiri bersamanya, Chopper dan Luffy sementara anggota geng lainnya dan Charibo diselamatkan oleh Lilith yang memperkenalkan dirinya sebagai Vegapunk. Meskipun Lilith memiliki tujuan berbeda dalam pikirannya tentang apa yang harus dilakukan dengan topi Jeremy, dia dihubungi oleh Shaka, Vegapunk lainnya, untuk membawa topi Jeremy kepadanya karena dia ingin berbicara dengan mereka. Dia menurut dan memindahkan topi Jeremy ke atas Aegean ke laboratorium penelitian, tempat Vegapunk melakukan semua eksperimennya. Di sana, dia akan memimpin grup ke lab, minus Zoro, Brook dan Charibo, dan menjelaskan kemajuan teknologi Aegean. Namun, dia segera dihubungi oleh Vegapunk lain, Edison, dan bersama-sama, mereka, bersama Vegapunk kelima, Pythagoras, meluncurkan uji coba dengan S-Shark. Unit serap him yang menyerupai Jinbe, dengan menyuruhnya menyerang topi Jeremy untuk menguji keterampilan, kemampuan, dan kualitas bertarungnya. Namun, uji coba mereka dihentikan oleh Shaka, yang memerintahkan serap untuk mundur. Shaka menjelaskan kepada topi Jeremy tentang kemajuan Aegean sambil membandingkannya dengan teknologi yang pernah ada selama abad kekosongan, berkomentar bahwa teknologi di sana bahkan lebih maju daripada yang dimiliki Aegean, yang mengejutkan seluruh kelompok. Sementara itu, Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie mendarat di Aegean. Di sana mereka masuk dan bertemu Atlas. Ace telah makan dan berpakaian sendiri dengan dispenser otomatis yang mereka temukan. Seorang pacifista yang mengawasi daerah itu muncul dan berusaha menangkap mereka karena mencuri barang-barang tersebut. Ketika Luffy berusaha untuk melawan, Bonnie ikut campur, mengungkapkan bahwa Bartolome Kuma adalah ayahnya. Dan bahwa dia berencana untuk berurusan dengan Vegapunk atas apa yang dia lakukan pada Kuma, setelah Bonnie secara tidak sengaja mengubah usia grup dan melakukan percakapan singkat dengan Jinbe tentang sejarah ayahnya, grup tersebut kemudian entah bagaimana akan mendarat di tempat pembuangan sampah di Aegean, di mana mereka menemukan robot raksasa kuno tergeletak di antara potongan-potongan lainnya. Setelah bertemu dengan Vegapunk asli dan berdiskusi tentang tujuan Vegapunk, pekerjaannya di bawah marinir serta keinginannya untuk diambil dari Aegean, Vegapunk memindahkan dirinya ke labnya, meninggalkan kelompok Luffy di lapangan untuk bertemu. Ketika kelompok Luffy sedang berjalan menuju lab, mereka bertemu dengan Luffy dan pasukan CP0 yang bertugas membunuh Vegapunk. Sementara itu, CP0 agen, Rob Luffy, Kaku, dan Stussy mendekati pulau dengan maksud untuk mengembalikan Esper, meskipun sebenarnya berencana untuk membunuh Vegapunk dan semua satelit miliknya. Kelompok itu akhirnya akan pergi ke pulau itu setelah gagal mendapatkan akses ke pulau itu dan mendarat di Labophase, di mana mereka juga bertemu Luffy dan kelompoknya. Luffy dan Luffy kemudian terlibat perkelahian, menghancurkan beberapa struktur di fase Labophase sebelum pertarungan berakhir, dengan kemenangan Luffy. Kemudian, ketika Luffy mundur, CP0 menguasai serap him dan berjalan ke tingkat atas Labophase tempat semua satelit Vegapunk berada. Melihat Thousand Sunny, mereka tidak berhasil menghancurkannya dan kemudian bergabung dengan serap him, yang kemudian diperintahkan Luffy untuk menghancurkan lab Vegapunk. Namun, ketika dia dan Kaku dilumpuhkan oleh Stussy, Edison mampu menghentikan serangan serap him di lab.
Selain itu, Laksamana Kizaru kemudian muncul di Aegeat dengan armada kapal perang marinir untuk memastikan bajak laut topi jerami tidak dapat melarikan diri dan berpotensi menyelesaikan misi CP0. Dia kemudian bergabung dengan Jaigarcia Saturn, salah satu dari Gorosei, yang tiba di Aegeat dengan kapal pemerintah dunia. Trivia. Aegeat adalah bahasa gaul yang merendahkan orang pintar atau rajin belajar. Tata letak Aegeat umumnya didasarkan pada gaya Raigun Gotik. Bentuk spesifik dari retrofuturis berdasarkan ide-ide populer teknologi fiksi ilmiah dari akhir 1940-an hingga awal 1970-an. Secara khusus, fitur dan penghuni Aegeat tampaknya merupakan penghormatan terhadap pelukan optimis, sekarang retro, futurisme di Jepang pasca Perang Dunia Kedua yang makmur. Suaira. Banyaknya jetpack, sepatu bot dome, dan desain umum atlas menyerupai manga, anime awal Astro Boy, diterbitkan dari tahun 1952 hingga 1968. Vegapunk dan satelitnya, sebuah tim android dengan fungsi khusus yang bekerja di bawah ilmuwan super yang menua, secara langsung membangkitkan premis dasar Cyborg 009, yang mulai diterbitkan pada tahun 1964. Hologram binatang alien raksasa dan robot dalam fase Fabirio mengingatkan periode tokusatsu dan media mecha, seperti Ultraman dan Mazinger Z. Aegeat adalah pulau musim dingin di dunia baru milik pemerintah dunia, yang menjadi tempat laboratorium Dr. Vegapunk. Ini juga memiliki label pulau masa depan, Miraijima, dan dikatakan 500 tahun di masa depan. Itu terletak di tenggara negeri Wano. Ini adalah pengaturan utama dari Ark Aegeat. Geografi. Iklim. Menurut Nami, Aegeat secara alami adalah pulau musim dingin, tetapi karena teknologi AC Pulau Vegapunk, iklimnya sekarang lebih dekat dengan hutan hujan tropis. Konon, perairan di sekitar Aegeat masih menampilkan elemen cuaca aslinya, menampilkan angin yang membekukan, gunung es, dan arus kuat yang bahkan Jinbe, jurumudi manusia ikan, mengaku terlalu kuat baginya untuk menavigasi dengan benar. Selain itu, edi hangat yang naik beberapa meter ke atas, hingga menyerupai puting beliung, ditemukan di area ini karena air hangat yang berasal dari pedalaman Aegeat bereaksi terhadap air dingin eksternalnya. Tata letak. Level Aegeat. Atas, Labuo Pass. Bawah, Fabirio Pass. Aegeat tampaknya merupakan pulau yang relatif kecil yang dihiasi pepohonan. Dengan fitur yang paling menonjol adalah struktur raksasa berbentuk telur retak yang menjulang di atas awan, Laboratorium Vegapunk. Pulau ini juga memiliki terowongan bawah tanah buatan manusia yang menyerupai selokan dengan tangga logam yang mengarah ke permukaan. Menurut Joey Boni, ketika dia pertama kali mengunjungi pulau itu di masa kecilnya, Aegeat hanya menampilkan laboratorium standar. Fabirio Pass. Fabirio Pass. Bangunan Fabirio Pass dan hologram. Tingkat pabrik pulau. Fabirio Pass, Fabiriovzu, adalah rumah bagi para pekerja dan peneliti di pulau itu. Ini menampilkan kota futuristik dengan bangunan yang menyerupai kubah kaca, roket, dan pengontrol video game, serta berbagai teknologi yang sangat canggih seperti dispenser makanan otomatis dan hologram yang menggambarkan pertempuran monster raksasa. Ini adalah tempat penemuan Vegapunk ditampilkan untuk kepentingan umum. Scrapyard. Di suatu tempat di Fabirio Pass, ada tempat pembuangan sampah tempat kreasi gagal Vegapunk dibuang. Raksasa besi, peninggalan misterius dari abad kekosongan, juga ditemukan di sana dalam keadaan tidak aktif. Luffy, Chopper, Jinbe dan Bonnie bersembunyi di sini saat dikejar oleh pacifista. Itu juga tempat di mana mereka pertama kali bertemu dengan Vegapunk asli, terlepas dari Bonnie. Labuo Pass. Tingkat laboratorium, Labuo Pass, Rabovzu, berada di dalam telur raksasa yang duduk di awan pulau buatan pabrik. Disinilah Vegapunk melakukan proyek penelitiannya dan menyimpan beberapa ciptaannya yang lebih penting, seperti Seraphim. Dia, bersama satelitnya, mampu memantau bagian lain dari Aegeat dari sini juga, melalui kamera sistem pengawasan Denden Mushi. Labuo Pass dilindungi oleh kubah perbatasan, Frontiadmu, sistem pertahanan laser. Itu dibentuk oleh dua pita yang mengelilingi awan di antara dua tingkat, setiap musuh yang mencoba melewati garis itu ditembak dengan sinar laser. Kekuatan Frontier Dome dapat disesuaikan, yang diwakili oleh angka yang ditemukan di pita, 100 adalah kekuatan maksimal dan 000 penonaktifan.
Tata letak labofase terdiri dari 3 bangunan yang saling berhubungan, diberi label A, B dan C. Bangunan B dan C terdiri dari 3 lantai sedangkan gedung A memiliki lebih dari 4, dengan 3 ruang tambahan yang bercabang dari kubah. Setiap lantai memiliki operasi penelitian dan pengembangan yang berharga yang dipimpin oleh Vegapunk dan satelitnya. Pintu masuk laboratorium diakses melalui eskalator dan memiliki pintu logam yang dapat berubah antara berwujud dan tidak berwujud. Sebuah laboratorium bawah tanah tua, yang berfungsi sebagai lantai dasar, juga ada. Laboratorium mengalami kerusakan berat setelah serangan Seraphim atas perintah CP0, yang menyebabkan kehancuran beberapa lantai. Bangunan A bawah tanah, laboratorium penelitian tua buah iblis. Saat ini digunakan sebagai penjara oleh Hjord. Lantai kedua, penelitian dan pengembangan dari organoids, organoido, secara harfiah berarti, organ buatan, organ sintetis yang dikembangkan untuk tujuan medis.